salah seorang mursyid yang pernah saya temui. Apa katanya? Orang yang mengejar dunia tidak selamat. Tidak selamat. Kalau isi kepalanya hanya dunia saja, tidak selamat dah. Tersesonyo di dunianya tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi wa ihtada bi hadihi wa tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita dari lubuk hati yang paling dalam atas segala anugerah yang dilimpahkan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Mudah-mudahan rahmat karunia yang kita terima dari Allah Subhanahu wa taala dapat kita tempatkan pada tempat yang semestinya, sehingga kita tercatat di sisi Allah Ta'ala sebagai hamba-hamba yang bersyukur. Amin amin Allahumma amin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, alhamdulillah, pada hari ini kita telah sampai di hari yang ke-9 bulan Muharram 1442 Hijriah. Artinya kita telah berada di hari-hari pertama bulan Muharram untuk tahun ini. Kita tidak tahu dan kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala tentang amal ibadah yang kita lakukan setahun yang lalu. Mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala kebaikan, segala kelebihan-kelebihan yang kita jalankan, yang kita laksanakan, yang kita berikan di jalan Allah Subhanahu wa taala, semoga menjadi tambahan pada timbangan kebaikan kita di yaumil mahsyar nanti. Amin amin Allahumma amin. Dan kita juga tidak pernah tahu hari-hari kita ke depan ini pada tahun 1442 Hijriah yang akan kita jalani insyaallah. Kita tidak tahu apa yang ditakdirkan Allah Ta'ala untuk kita. Mudah-mudahan segala sesuatu yang ditakdirkan, yang telah dituliskan oleh Allah Subhanahu wa taala hendaknya baik bagi kita bersama-sama. Amin amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, pernah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berada di kota Madinah
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang Yahudi puasa pada hari ke-10 bulan Muharram. Lalu Nabi bertanya, "Kenapa kalian puasa di hari ke-10 Muharram?" Apa jawaban mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihi salam pada hari tersebut. Itu sebabnya kami berpuasa. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nahnu ahaqqu bi Musa. Kami lebih berhak untuk menyatakan hubungan kami dengan Nabi Musa alaihi salam. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Lalu dalam kesempatan lain ada sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, itu kan orang Yahudi yang berpuasa Rasulullah. Itu kan puasa orang Yahudi itu." Artinya sahabat itu khawatir apakah kita tidak ikut-ikutan nanti dengan orang Yahudi. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau sampai tahun depan, insyaallah saya akan puasa pada hari yang ke-9. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, rangkaian puasa 10 Muharram itu yang terbaik puasa tanggal 9, kemudian puasa tanggal 10 dan puasa tanggal 11. Kalau tidak bisa juga puasa tanggal 9 dengan tanggal 10. Kalau tak bisa juga tanggal 10 dengan tanggal 11. Kalau tak bisa puasa satu hari saja pada hari yang ke-10 di bulan Muharram. Itu yang kita sebut dengan puasa Ashura. Ashura diambil dari akar kata ashir, asyara, yang ke-10, artinya hari yang ke-10 di bulan Muharram. Apa yang didapatkan oleh seseorang yang berpuasa pada hari yang ke-10 di bulan Muharram? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ahtasibu, aku berharap kepada Allah, ahtasibu 'ala Allah, aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang berpuasa pada tanggal 10 Muharram dihapuskan dosa-dosanya 1 tahun yang telah berlalu." Sebelum Muharram kemarin kita sudah melaksanakan puasa Arafah. Puasa Arafah tanggal 9 Zulhijjah. Apa yang kita dapatkan tanggal 9 Zulhijjah kemarin? Kalau ada orang yang berpuasa atau siapapun di antara kita yang berpuasa, maka kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang akan didapatkannya ampunan dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Jadi beruntunglah orang-orang yang puasa pada tanggal 9 Zulhijjah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ulama kita tentang hal tersebut memberikan sedikit sinyal melalui hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tersebut. Hadis tentang puasa Arafah, siapa yang berpuasa Arafah atau saumu Arafah, ahtasibu 'ala Allah, puasa Arafah kata Rasulullah, saya meminta kepada Allah agar diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan dosa 1 tahun yang akan datang. Apa sinyal yang diberikan oleh ulama kita berdasarkan hadis itu? Orang-orang yang puasa Arafah pada adatnya keniduinya sampai setahun ke depan lah. Nabi menyebut puasa Arafah diampuni dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Orang kalau diampuni dosanya 1 tahun yang akan datang, tandoinya akan menjalani tahun itu. Itu menurut sebahagian ulama kita. Jadi yang lain puasa petangnya, alhamdulillahirabbil alamin. Yang tak puasa dah, tak tentu amun nak bermengaton kalau orang tak puasa tu tak ada setahun kalau ndak, itu makasih rendah.
Karena semuanya itu rahasianya ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah semua dosa yang diampuni oleh Allah taala? Baik puasa Arafah atau puasa 10 Muharram, diampuni dosa setahun yang lalu dan dosa setahun yang akan datang. Apakah seluruh dosa yang diampuni oleh ulama kita? Yang diampuni itu adalah dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Karena dalam hadis lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-salawatul khams, salat yang 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ati, Jumat ke Jumat, wa ramadhanu ila ramadhana, Ramadan ke Ramadan, mukaffiratun lima bainahuma, menghapus dosa di antara keduanya. Apa syaratnya? Idza jtunibatil kabair, kalau dosa besar dihindarkan. Kalau dosa besar tidak dilakukan, maka dihapuskan dosa kita. Dosa yang mana? Dosa yang kecil. Salat subuh yang kita lakukan, laksanakan jalan sampai masuk waktu zuhur. Salat zuhur kita, maka salat fardu zuhur yang kita lakukan menghapus dosa yang kita buat sesudah salat fardu subuh. Sudah salat fardu zuhur, masuk waktu asar, salat fardu asar yang kita lakukan menghapus dosa sesudah salat fardu zuhur. Salat fardu maghrib menghapus dosa sesudah salat fardu asar. Salat fardu isya menghapus dosa sesudah salat fardu maghrib. Salat fardu subuh menghapus dosa sesudah salat fardu isya. Dalam 24 jam kita bapak-bapak dan ibu-ibu, orang-orang yang beriman bersih, suci dari dosa. Dosa yang bagaimana? Dosa kecil. Antara satu Jumat kepada Jumat yang lain menghapuskan dosa di antara keduanya. Ko Jumat saya ko berlalu seminggu insyaallah sampai Jumat yang akan datang. Jumat yang akan datang itu menghapus dosa semenjak hari ini. Ramadan ila Ramadan, puasa Ramadan kepada puasa Ramadan, mukaffiratun lima bainahuma, menghapus di antara keduanya. Kita baru saja melaksanakan ibadah Ramadan beberapa bulan yang lalu. Lah berjalan waktu kita, bergulir masa-masa kita, ada dosa yang kita lakukan. Maka jika sampai umur kita pada Ramadan yang akan datang, Ramadan yang akan datang menghapus dosa Ramadan yang telah berlalu ini. Artinya apa bapak-bapak dan ibu yang saya hormati? Tidak ada kesempatan bagi seorang muslim untuk berdosa dengan satu syarat. Apa syaratnya? Idza jtunibatil kabair, kalau dosa besar tidak dilakukan. Dosa besar itu apa? Dosa besar itu perbuatan kemaksiatan yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diancam dengan siksa neraka, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala murka kepada pelakunya, ada ancaman di dunia. Itu dosa-dosa besar. Itu ciri-ciri dosa besar. Dosa besar tak banyak bapak-bapak dan ibu-ibu. Yang banyak go dosa kecil. Maka kalau nak dihafal, hafal dosa godang, jangan dosa kecil dihafal. Tidak melakukan dosa besar, maka salat yang kita lakukan, Jumat yang kita lakukan, Ramadan yang kita jalankan, puasa Arafah yang kita laksanakan, puasa 10 Muharram yang kita lakukan, itu menghapus dosa-dosa kita. Maka kembalilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan suci. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, hijrah intinya apa? Intinya seseorang berusaha untuk menjadi lebih baik. Itulah inti hijrah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditinggalkannya kota Mekah karena tak mungkin mempertahankan agama Allah ketika itu di kota Mekah. Tidak bisa. Tersiksa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hijrah Rasulullah. Berapa kali hijrahnya? Ada hijrahnya ke Taif, ada hijrahnya ke Habsyah, ada hijrahnya ke Yathrib, ke Madinah.
Al-Munawwarah. Hijrahnya ke Habsyah untuk menyelamatkan orang-orang yang sudah masuk Islam. Apa kata Nabi Muhammad? Di Habsyah ada seorang raja, la yuzlamu indahu ahadun. Raja di situ raja Nasrani. Ndak orang Muslim raja dah. Ndak Islam raja dah. Kristen raja. Tapi kata Nabi Muhammad, la yuzlamu indahu ahadun. Tidak ada seorang pun yang terzalimi di sana. Hijrahlah kokin, sahabat-sahabat Nabi. Hijrahlah ke Taif, disambut dengan sambutan yang tidak baik di Taif. Dilukai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah Al-Munawwarah. Disitulah Nabi mengatur strategi untuk nanti kembali membuka kembali, membebaskan kota Mekah dari orang-orang musyrik, dari kafir-kafir Quraisy. Inti hijrah itu bapak-bapak dan ibu-ibu, menjadi pribadi yang lebih baik. Seketik itu dirinya. Di dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Itu satu. Ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Itu yang pertama. Yang kedua, wa ahabbul a'mali ilallah sururun tudkhiluhu fi qalbi al-mu'min au taqdi anhu dainan au takshifu anhu kurbatan au tatrudu anhu ju'an li an amshiya fi hajati akhil muslim khairun li min an a'takifa fi hadzal masjidi syahran. Itu hadisnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahabbun nasi ilallah anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah, orang yang paling bisa memberikan manfaat kepada yang lain. Rasulullah memakai lafaz isim tafdil. Isim tafdil yang menunjukkan lebih. Orang yang paling dicintai Allah, kata Nabi Muhammad, indo uang nin banyak tahajud dah. Enggak. Indak uang nin banyak puasa sunatnya dah. Enggak. Enggak uang yang khatam dia Al-Quran sekali sebulan dah. Enggak. Bukan orang yang banyak hartanya, hebat jabatannya, enggak. Apa orang yang paling disayangi Allah? Anfa'uhum linnas. Orang yang paling banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Semakin banyak kita memberikan manfaat kepada orang lain, semakin sayang Allah Ta'ala kepada kita. Apalagi kalau ditambah dengan ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi. Inyo sangat disayang di orang lain, inyo rajin tahajud, akhlaknya baik, budi pekertinya mulia, sedekahnya banyak. Kemana je lainnya bercakap, nyelewo telinga mendangau. Apapun yang dilakukannya, nyelewo mata memandang. Itu ciri-ciri orang yang disayangi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, berbeda dengan orang yang rajin beribadah, banyaknya solat sunat, banyaknya puasa sunat, rajinnya membaca Al-Quran, tapi perangai tidak berubah di ibadah tu. Perangainya tidak menjadi lebih baik karena ibadah itu. Lotio jago tengah malam dek tahajud, tapi perangai cenderung itu je tahu. Tidak ada ubah dah. Ucapannya tetap selalu menyinggung perasaan orang. Bercakap seketik kasau, bercakap seketik orang lain tersinggung, bercakapnya seketik bangi-bangi je ke orang lain. Tidak itu yang disabui dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dah. Apa yang disabui dari Nabi Muhammad? Anfa'uhum linnas. Orang yang lebih banyak manfaatnya kepada orang lain.
biarlah yang biarpun manfaat yang diberikannya itu sebatas mengajarkan alif bata kepada orang lain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, guru-guru ngaji gitu, guru-guru ngaji yang dahulu zaman sesuk, uang mengaji di suau panggung-panggung. Apa yang diajarkan kepada kita dehnya? Alif di atas A, alif di bawah I, alif di depan U, A, I, U. Alif dua di atas An, alif dua di bawah In, alif dua di depan Un, An, In, Un. Itu ni dia ajar dehnya. Itu tidak ajar dehnya. Tapi kadang-kadang karena yang dia ajarkan itu manfaatnya luar biasa kepada kita, maka bapak-bapak dan ibu yang saya hormati akan mengalir tawi pahala itu kepada inyo tu. Walaupun inyo lah meninggal dunia, selagi yang diajarkannya itu dipakai oleh orang lain, akan mengalir terus pahalanya kepada yang mengajar itu. Jadilah orang yang berguna. Kenapa? Karena semakin banyak manfaat yang kita berikan kepada orang lain, efeknya akan kembali balik kepada kita. Ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Kalaulah mati anak cucu Adam, putui amalannya kecuali 3. 3 ini tidak putus pahalanya. Apa yang pertama? Sadaqatun jariyah. Apa yang kedua? Ilmun yuntafa'u bihi. Apa yang ketiga? Au waladun salihun yad'u lahu. Kalau lah mati anak cucu Adam, putui amalannya, putus amalannya, tak bisa lagi dia berbuat. Yang tidak putus itu 3. Sedekah jariyah. Apa sedekah jariyah? Wakaf. Ibu-ibu yang dulu pai ke pasau danau di Bali denyo Al-Quran sebuah, 2 buah, 3 buah. Bapak-bapak yang dahulu semasa hidupnya painya ke toko mobiler di Bali denyo lemari, lalu datang kepada pengurus masjid membawa Al-Quran, membawa lemari, membawa sajadah, membawa hal-hal yang dibutuhkan oleh masjid. Datang kepada pengurus masjid, "Pak, iko wakaf ambo. Wahai Nazir, Pak Nazir, iko wakaf ambo untuk masjid kita. Lah meninggal dunia inyo, pahalanya akan tetap mengalir. Selagi terpakai jo barang nule, pahalanya akan tetap mengalir. Ndak terpakai Al-Quran dah, lah kuyak-kuyak, lah cabiak-cabiak, pahalanya akan tetap mengalir. Ndak terpakai lemari dule, lah binasonyo, indak ada oleh sebawi juga, ndak ada oleh sepotong juga kayunya, pahalanya tetap mengalir." Itu luar biasanya. Kalau ada kita ni duit bapak-bapak, ibu-ibu, tu banyak ibadah kita, mengalir pahala ke kita semasa kita hidup, itu biasa je dia. Biasa je dia. Ndak istimewa apa, nak oncak-oncak. Tapi itu biasa saja. Yang hebat tu apa ke ia? Inyalah matinya, tapi pahala mengalir tawi je leh. Dia sudah meninggal dunia, tapi tetap mendapatkan pahala. Kenapa? Karena semasa hidupnya dia dahulu berwakaf. Itu yang pertama. Kalau ada kelebihan harta, ada kemungkinan harta kita, ada kelapangan kita, jangan lupa untuk berwakaf. Yang kedua, ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat yang diajarkan. Itu tadi alif, ba, ta, sa, jim. Tidak banyak kaji dah, tapi setiap huruf yang diajarkan itu akan menjadi pahala bagi yang mengajarkan. Kalau anak pada rumah, kalau anak gadi pada rumah, kalau pada rumah kau sok kepala kau nak, kalau pada rumah kau bajilbab tutui aurat, jangan dilopen je orang memandang kepada aurat kita. Ndak boleh dia di agama kita dah.
Kalau ada ayah yang melopin anaknya kalau lucu itu aja, maka dosa akan dapat judainya. Dosa dapat judainya. Kalau ada anak lah meninggal orang tuanya, anak yang sudah meninggal orang tuanya, lalu di kojon deinyo kojon yang tidak elok, soto orang tuanya menanggung di dalam kubur. Bapak-bapak nih ibu yang saya hormati, yang dilakukan oleh orang yang hidup sampai kepada orang yang meninggal dunia, sampai membaca Al-Quran dengan kita, dibaca Al-Quran, sudah baca Al-Quran, apa kata yang membaca Al-Quran? Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu, ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan Al-Quran kami kepada sabui. Nama siapa umpamanya? Oh ayahnya, amaknya, datuknya, niniaknya, gurunya, sabui. Lai sampai pahalanya tu, sampai. Lai terasa di orang yang meninggal dunia tu disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya hadis yang tadi. Dan juga ada hadis-hadis yang lain. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Innal mayyita la yu'adzabu bi bukai ahlihi alaihi. Mayat diazabnya karena keluarganya menangisinya. Meninggal dunia keluarganya tu menanginya. Maksud dari menangis itu meratap, tidak sekedar menangis dah. Kalau menangis biasa aja tidak apa-apa juga dah. Nabi menangis juga. Tapi yang dimaksud dengan menangis itu adalah niyaha, meratap. Kalau ada yang meninggal dunia, lalu ada keluarga yang meratapi, meratuknya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yu'adzabu, mayat itu disiksa dia. Cubalah bayang dah. Nin menangis siapa? Uang nini duit. Nin meratuk siapa? Uang nini duit. Nin teseso siapa? Uang yang meninggal dunia. Kojo wangi duit sampai kepada orang meninggal dunia. Meratuk tadi itu kojo ndak elok dah. Lekan mungkin tu kojo ndak elok sampai tu kojo ni elok ndak sampai dah. Ada kojo ndak elok meratuknya tu sampai kepada mayat. Tu kojo ni elok ndak sampai dah. Ndak mungkin dah. Itu sebabnya apa? Kalau ada hal-hal yang bermanfaat yang dilakukannya semasa hidupnya, itu akan tetap mengalir pahalanya. Itu yang kedua. Yang ketiga, anak yang saleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jadi orang yang paling disayangi Allah adalah orang yang banyak memberikan manfaat kepada orang lain. Siapa yang harus kita beri manfaat pertama sekali? Yang pertama sekali keluarga kita. Itu dulu. Mulai dari keluarga kita, mulai dari anak-anak kita, mulai dari istri kita. Dari situ dimulai mana yang lah berkeluarga. Kalau inyo anak, mulai dari orang tuanya, mulai dari dalam keluarga dulu. Bau kau domu elok kepada ni lain, jangan beko ke orang lain elok, ke anak sendiri do elok. Ke orang lain nancak perangai, ke keluarganya ndak elok dah. Ke bini uang ndak seketik ramah dah. Ke bininya kasau aja. Kadang-kadang ke bini uang bersayang-sayangnya. Ambo, ada orang bertanya dulu dah. Ada orang bertanya, Pak Ustaz nih, kami di kantor go, lah terbiasa mengimbau bakawan-kawan go dengan sayang-sayang. Yang apa nin babuik du yang? Jangan sabuik lah mana kantor leh.
Kantor kita dah kek sikonya di kampar je nya. Lai boleh orangnya ni. Itu pertanyaannya. Lai boleh member sayang-sayang dia ni. Apa ketika itu member cabui, kalau lai pedusi sama pedusi mun itu ndak apa-apa juga dah. Laki-laki sama laki-laki mun itu ndak apa-apa juga dah. Tapi kalau pedusi sama laki-laki atau laki-laki ke pedusi, pedusi kau kan ndak bininya dah, ndak adiknya dah, ndak keluarganya dah, ndak mahraminya dah, ndak boleh dah. Nyalah biasa kami Pak Ustaz awal biasa tu ya. Apa je lah dosa di dunia ko dari biasa tu awalnya. Lah biasa bagi imposan melalui WA, lah biasa bagi imposan melalui Facebook. Macam-macam nama gini, Messenger, BlackBerry, BBM, macam-macam nama gini. Awal biasa urut ya. Lama kelamaan luar biasa sudah turun. Tidak boleh orang. Kalau ingin menjadi berguna bagi keluarga kita terlebih dahulu. Kau orang lain ancak pangai, maka semestinya kepada keluarga kita lebih ancak pula oleh. Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Khiyarukum li ahlihi wa ana khiyarukum li ahli. Orang yang paling baik di antara kalian, kata Rasulullah, orang-orang pilihan di antara kalian, orang yang paling baik kepada keluarganya. Dayan kata Rasulullah, uang yang paling elok dan ke keluarga dayan. Masuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sayyidah Aisyah sedang memandikan Zaid, anak angkat Nabi, sebelum anak angkat dihapuskan. Di dalam agama kita dulu mangke anak du bulionya, anak angkat du bulia dulu. Anak angkat Nabi namanya Zaid. Ketika itu masih dibolehkan, tapi sudah itu dihapuskan. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, sudah Zaid go mandi, ambil ke nandu dia, ndak elok kusuk dia dah. Aisyah masih muda, ndak elok kusuk dia dah. Apa kata Nabi? Dia ambil dia Nabi andu do, Aisyah ke cendu iko ha, dikusuk lambui-lambui anak angketnya do dia. Cendu itu Nabi kepada keluarganya. Pulangnya dari dulu, baliknya ke rumah, basuh adanya Fatimah di dalam rumah. Kata Rasulullah, Fatimah, laya doningkan dimakan Fatimah. Apa kata Fatimah radhiyallahu taala anha, putri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Indah ada Rasulullah, indah ada doningkan dimakan doya. Apa kata Rasulullah? Alhamdulillah, puasa tidak yang kan lunak dia. Masalah kalau di rumah tangga bapak-bapak ni ibu-ibu, kalau ada masalah di rumah tangga kita lalu ndak dipegodang masalah itu ndak jadi masalah itu. Dia apa dia jadi masalah? Nyoba pagodang, masuk ke rumah, buka sungkui, ke nasi tengah hari cakap, ke nasi pagi potong jule. Apa ni nyo ke bini? Indak kau masak kah? Kau non piti nan bayi selamoh ko. Mulai jadi masalah le. Kalau lah ditengok dia lakinya tadi sungkui dia buka dia ndak ada ke nasi dah. Alhamdulillah. Amalah makan kalu je lawak. Kan lama dah kan. Kau makan je lah kita makan. Akan lama dah. Ikon ndak dah. Muncunci je seorang ke pasau danau. Inya pe makan ko makan dia seorang. Bini ndo dia ajak dia. Contoh itu ti Nabi. Ke anak angkek je sayangnya. Ibu-ibu, bapak-bapak, tentang anak angkek tu, kini Indo ada istilah anak angkek dulu. Ndak ada istilah anak angkek tu dah. Yang ada apanya? Anak asuh. Anak asuh. Dulu anak angkek itu memang dinisbatkannya kepada ayahnya. Tapi ketika itu dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada oleh. Ini kalau ada, andai kata ada sepasang suami istri yang tidak dikaruniai Allah Ta'ala anak, lah menikahnya 10 tahun, menikah 15 tahun,
menikah belasan tahun, labau be ke mano-mano, alun jadi benda Allah Ta'ala le keturunan. Cinannya nak punya anak, lebu liyo kami mangke anak si anu. Caranya bapak-bapak ni ibu, kalau kan dilakukan itu, kalau kan dilakukan, caranya apa? Temo anak tadi yang kan kita jadikan anak tu, bagi istri atau bagi ibu-ibu yang melakukannya, nak boleh keberadaan anak itu dibenarkan di tengah-tengah kita, susukan anak itu 5 kali. Apa syaratnya? 1, syaratnya anak tadi umurnya ndak lebih dari 2 tahun. Itu yang pertama. Nah, kalau lebih dari 2 tahun ndak bisa boleh. Itu yang pertama. Yang kedua, menyusukannya 5 kali susuan yang mengenyangkan. Khamsu rada'atin musbi'ah. 5 kali susuan yang mengenyangkan. Apa tanda konyang si anu? Apa tanda bayi kok konyangnya menyusu? Kalau menanginya sebelum menyusu, bontinya menangi. Konyang tu lah sekali tu. Habis kau menangi lo sore le, susukan pula 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali. Maka ndak anak angkek nomor tu. Itu namanya anak susuan. Anak susuan boleh berada di tengah-tengah kita. Tapi kalau diangkek denyo anak, ya, diangkek denyo anak yang doa ada hubungan mahram dengan anak tadi tu. Ndak ada dah. Ndak anak adiknya, ndak anak kakaknya. Tiba je orang lain tadi mana-mana monton anak tu. Si anu, kami ndak mampu mengurus anak ke dah. Kami payah dia. Ndak seketik payah dah. Kalau kami yang akan memboloknya, takutnya kalau ndak selamat dah. Tolong si anu temo anak ke. Ditemo anak tadi dia karena ingin berbuat baik, tapi dia seperti itu saja. Godang anak tadi, laki-lakinya, maka dia bukan mahram bagi ibu angkatnya itu. Pedusinya, maka dia bukan mahram bagi ayah angkatnya. Lai boleh sauma tu, ndak boleh. Ndak boleh dah. Penyakitnya apa ke ia? Lah godang anak tu, lah dewasanya, bakuliakan, basekolahkan. Di dalam rumah kalau pedusinya ndak berjilbab. Kadang-kadang mak angke ndak berjilbab, anak angke laki-laki. Mak angke ndak berjilbab dah. Kadang-kadang anak pedusi ndak berjilbab. Oh ya, di dalam rumah do yang angkenya ndak ada hubungan apa-apa dah. Dan itu tidak dibenarkan. Kalau ingin cuma membuat hubungan mahram, jalannya adalah radha'ah, anak susuan. Itu jalannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kalau ingin berguna, mulai dari keluarga kita. Yang punya harta, pakai harta untuk nenelok. Yang punya jabatan, pakai jabatan untuk nenelok. Nen punya jabatan, jangan dipasulik je orang lain. Jangan dipasulik je. Kalau kita pemangku jabatan tu, kita yang menentukan keputusan, jangan dipasulik je orang. Selagi bisa dipermudah, asal tidak melanggar aturan, permudah saja. Yang punya harta tidak ada, harta tidak ada, jabatan tidak ada, tapi nya bertenaga, pakai tenaga untuk bermanfaat kepada orang lain. Awak bagak, pakai bagak untuk kebaikan orang lain. Itu orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu satu. Yang kedua, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, wa ahabbul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu fi qalbi al-mu'min. Amal yang paling oncak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah dalam hadis ini?
kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati orang yang beriman. Itu ti amal yang paling ancak. Kebahagiaan yang engkau berikan ke dalam hati orang yang beriman. Itu ti amal yang paling elok. Kalau ditanya, mana yang elok? Uang yang rajin beribadah, ibadahnya luar biasa. Salat sunatnya luar biasa. Puasa sunatnya luar biasa. Tahajudnya luar biasa. Mengajinya hebat. Tapi bersedekah ndak amur. Sedekah ndak amur. Mana ni elok tu? Uang dia salat sunatnya ndak banyak dah. Kadang-kadang dibuat dia, kadang-kadang ndak. Puasa sunatnya kadang-kadang dibuat dia, kadang-kadang indak. Mengaji kadang-kadang iya, kadang-kadang indak. Tapi sedekah ke anak yatim, ke fakir miskin banyak. Mana ni elok tu? Elok uang yang banyak bersedekah tadi dulu. Kenapa lebih baik orang yang banyak bersedekah itu? Karena dengan dia bersedekah itu, dia sudah memberikan rasa gembira ke dalam hati orang yang diberikannya sedekah. Menyelero uang deh, senang uang deh. Ndak bisa bersedekah dah. Datangi anak yatim tu, usuk kepala anak yatim. Imsahu kata Rasulullah, ra'sal yatim, usap kepala anak yatim tu. Lunak hati kita deh bapak-bapak dan ibu sekalian. Amal yang paling ancak, amal yang manfaatnya sampai kepada orang lain. Bukan berarti solat sunat itu tidak bagus. Bagus, eloknya, ancaknya. Tapi orang yang rajin solat sunat, manfaat untuk inyo seorang ajarnya. Orang yang rajin puasa sunat, manfaatnya untuk inyo seorang ajarnya. Orang yang rajin mengaji, manfaatnya untuk inyo seorang ajarnya. Tapi kalau uang bersedekah, manfaatnya untuk inyo dan untuk orang lain. Dapat orang lain deh. Itu sebabnya orang yang banyak bersedekah lebih baik daripada orang yang ibadahnya hanya terbatas, manfaatnya pada dirinya sendiri. Datangi anak yatim tu, datangi orang miskin tu, sabuin ke uang tu, si anu dayan sayang ti dan kaharoto dan ko. Ndak seketik sayang dan kaharoto dan ko do. Dalam hati kita, bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, bersedekah kita kepada orang miskin, bersedekah kita kepada anak yatim, bersedekah kita membangun masjid dan lain-lain sebagainya. Apa kok yo isi tu? Isi sama dunya, tiba kita ke uang tu, kita sabuin ke inya. Si anu, dan sayang dan kaharoto dan ko. Ndak dan seketik, ndak seketik dan sayang dah. Bonau-bonau sayang. Tapi ndak tolok dan membawa seorang ke akhirat dah. Ndak bisa ada dia membawa haroto ke pulang kampung seorang dah. Maka kita ben haroto ke anak yatim. Tu intinya. Tolong dia membawa haroto ke. Nak boleh dan temo so di akhirat. Itu isinya. Datang kita kepada orang miskin. Isinya bersedekah. Bantu bersedekah. Zahirnya bersedekah. Tapi isinya apa ke ia? Ke pak. Dan sayang dan kaharoto dan kau. Ndak seketik sayang dan kau. Cuman haroto dan kau ndak mungkin dan bos orang pulang kampung dah. Tolong dan membawa haroto dan kau. Itu isi tu ha. Sama bapak-bapak dan ibu yang saya hormati. Semakin borek beban kita, semakin godang kemungkinan kita go kesulitan. Semakin borek yang kita pikul, maka semakin godang kemungkinan kita kan terseso. Jadi apa caranya? Ingatkan beban kita. Nak boleh jangan payah awak deh. Bapak-bapak, ibu-ibu yang pernah naik pesawat, kalau pernah naik petobang, semakin banyak bagasi yang kita bawa, semakin berat bagasi yang kita bawa, maka pihak penerbangan tidak akan ditemo dek dah. Kenapa? Karena kalau bawa beban pesawat go kemungkinan godang jatuhnya.
Ndak sampai ke tujuan dengan selamat dah. Kita dah di dunia ko cuma itu di kita. Sedang dalam perjalanan kita ko, jangan banyak bawa bagasi tu, kurangi bagasi kita tu. Apa gunanya? Agar kelak kita terima di akhirat. Itulah intinya. Makanya orang-orang yang bersedekah itu, dia tahu bahwa dia akan menerima apa yang diberikannya itu kelak di akhirat. Ndak dipikir dan lain no. Nin pokok tolong dan membohoroto dan go. Orang yang bisa memasukkan rasa bahagia ke dalam hati orang lain, itu amal ibadah yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, memperingati tahun baru Hijriah go. Intinya satu saja, harus ada peningkatan amal ibadah kita dibandingkan tahun-tahun yang telah berlalu. Kalau tahun ini sama dengan tahun kemarin, maka kita termasuk orang-orang yang tertipu, uang-uang yang terkicu. Kalau hari esok kita sama dengan hari ini, kita termasuk orang-orang yang merugi. Hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin. Hari yang akan datang harus lebih baik daripada hari ini. Karena kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak tentu deh kita dah. Bila janji kita dengan Allah Subhanahu wa taala? Beko tidak ada yang mengingatkan, karena tidak ada yang mengingatkan hal tersebut terlupa. Janji dengan Allah Subhanahu wa taala, sibuk dengan keindahan dunia, lupa dengan kampung akhirat yang sesungguhnya. Dunia go singkek, maka pakailah dunia go untuk sampai kepada akhirat. Apa kata guru-guru kita? Iko penutup ke? Ini penutupnya. Ada guru ambo menyampaikan pesan ke ambo. Salah seorang mursyid yang pernah saya temui, apa katanya? Orang yang mengejar dunia tidak selamat. Tidak selamat. Kalau isi kepalanya hanya dunia saja, tidak selamat dah. Tersesonya di dunianya tu, azabnya di dunianya tu. Alun kuku ayam le nyola pai bekojo. Bila pulang dah, la tabanam matwari bokodo pulang. Poneknya. Kadang-kadang inyo pai bekojo ana alun terjago le. Beko pulang ana ala telolok pula. Ada sebahagian no laki bini cuna itu. Ndak sompok nak bersama-sama dalam rumah tangga tu dah. Bila basuanya di pintu basuh, nin seorang ada kalu, nin seorang ada pai. Orang yang mengejar dunia saja, maka ndak topik. Kan tersesonya di dunia tu. Itu satu. Orang yang mengejar akhirat saja, ndak jelok dah. Itu pituanya dah. Mengejar dunia saja tidak baik. Mengejar akhirat saja ndak elok dah. Kenapa? Wala tansa nasibaka minad dunia. Jangan lupa ada kewajiban-kewajiban kita di dunia ke. Itu yang kedua. Yang ketiga, orang yang mengejar dunia dan akhirat sudah lebih baik daripada yang dua tadi. La elok seketik podonin dua tadi. Tapi alun jo topik dulu. Kalau ingin yang topik banau, kata beliau, jangan dicai dunia saja, jangan dicai akhirat saja, jangan dikajau dunia dan akhirat. Kalau nak dikajau, kejarlah pemilik dunia dan akhirat. Itu yang kompek. Dan itu yang akan selamat tu. Ambo mendango pitua itu tu dalam surah dan makna. Dalam surah dan makna. Dikajau dunia itu yang dapat. Dikajau akhirat, itu yang dapat dia. Kajau dunia akhirat, itu yang dapatnya. Tapi kalau nak dapat sesuatu, kejarlah pemilik dunia dan akhirat. Siapa yang pemilik dunia akhirat ini? Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya kita dilatih untuk ikhlas dalam segala perbuatan kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan pada tahun ini kita mampu menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik daripada tahun-tahun yang sebelumnya. Kesimpulan pengajiannya sederhana saja. Orang yang paling disayangi Allah, orang yang bermanfaat untuk orang lain. Itu satu. Yang kedua, amal yang paling disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, rasa bahagia yang engkau masukkan ke dalam hati seseorang yang beriman. Baik itu melalui sedekah. Ndak bisa sedekah doh, tolong inyo dengan jabatan kita. Kita ndak lo punya jabatan doh, tolong dengan tenaga kita. Piti ndak ada, jabatan ndak ada, awak ndak bertenaga lah sakit-sakit. Kau banyak aja senyum kepada orang lain. Asal basuh dengan saudara kita, senyum. Basuh dengan kawan tetangga kita, senyum. Senyum itu pun sudah menjadi amal ibadah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, itulah pengajian kita. Waktu Isya sudah masuk. Sekali lagi, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi negeri yang kita cintai ini secara khusus, dan negara yang kita cintai ini secara umum dari hal-hal yang kita tidak inginkan. Alat ya, sampai bulan yang lalu aja masjid gelongang. Alat ya. Lalamo longang masjid. Lalamo. Alat ya. Minta ke Allah Ta'ala, jangan lamo bono ndak longang masjid boleh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi berguna bagi kita bersama-sama, dan waktu luang yang bapak-bapak, ibu-ibu berikan untuk hadir ke masjid kita ini menjadi tambahan hendaknya pada timbangan kebaikan kita di yaumil mahsyar nanti. Amin amin Allahumma amin. Hamba mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.